Tenun geringsing adalah salah satu hasil keterampilan masyarakat adat Tenganan Pegeringsingan, yang mana ciri khas dari tenun geringsing Bali adalah dibuat dengan sistem double ikat atau ikat ganda. Ikat ganda artinya adalah pakan dengan dihi itu harus ketemu satu titik warna ketika membuat satu titik desain. Sedangkan kain ini dibuat atau diwarna sebelum menenun. Artinya adalah desainer harus memperhitungkan secara matematis supaya nanti ketika ditenun satu titik warna yang membuat desain tersebut bisa ketemu. Nah, kalau kita berbicara tentang cikal bakal kain tenun geringsing, kepercayaan masyarakat adat Tenganan Pegeringsingan itu dimulai sejak adanya Tenganan Pegeringsingan. Tenganan Pegeringsingan diperkirakan dari ciri-ciri zaman itu adalah zaman megalitikum. Jadi kain geringsing ini sudah ada pada sejak zaman megalitikum, sedangkan dari bukti fisik itu tidak dapat kita jelaskan lebih lanjut karena lekite itu bukti fisik tidak ada secara tertulis. Nah, lebih lanjut saya akan menjelaskan tentang filosofi tenun geringsing tersebut. Nah, pertama kita akan lihat dari filosofi warna. Warna kain geringsing itu ada 3 warna, merah, putih, dan hitam. Itu simbol dari Trimurti. Kalau di Hindu itu adalah Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa, simbol dari api, angin, dan air. Desain kain geringsing dasarnya adalah tapak dari atau tanda tambah. Itu adalah simbol keseimbangan. Lebih lanjut, dari sistem pembuatannya itu double ikat. Itu simbol dari Mertewisye, Rue Binede. Nama kain geringsing itu kalau kita terjemahkan adalah gring itu adalah sakit atau penyakit, sing itu adalah tidak. Nah, filosofi dari kain geringsing ini kalau kita simpulkan dari keempat dasar tadi, maka filosofinya adalah jagalah keseimbangan alam, air, api, dan angin, serta baik buruk sifat kita, Rubinede, keseimbangannya kita jaga, maka niscaya kita tidak sakit atau geringsing, tidak sakit. Nah, kemudian kain geringsing ini dipercaya oleh masyarakat adat Tenganan Pegeringsingan atau masyarakat Bali umumnya adalah merupakan kain penolak bala karena dianggap suci, seperti itu.
warna kuning. Ini yang sudah berdiri. Ini belum dikasih minyak, masih putih. Nanti kalau udah dikasih minyak seperti yang di belakang. Nanti kalau sudah digulung, kita bikin seperti ini. Ini waktu datang dari bubuk ini biru. Nanti dikasih warna merah, birunya jadi hitam. Ini yang tidak dibuka, ini tetap warna kuning. Sejak kapan Ibu mulai mempelajari untuk membuat tenun geringsing? Ya kurang lebih 25 tahun, kurang lebih. Saya belajar dari tante saya, sekarang sudah almarhum. Untuk proses menenun itu butuh waktu berapa lama ya? Kalau yang kayak gini kira-kira 1 bulan. Yang kecil, yang ukuran paling kecil kira-kira 10 hari. Tapi tenunnya berbeda-beda, ada yang 4 likur, ada yang wayang, ada yang ini. Kalau yang ini kira-kira 1 bulan, yang paling besar. Tahu untuk motif-motif dari tenun geringsing itu ada nama-namanya? Ada. Boleh disebutkan? Ada lumbeng, ada kesempakan, banyak. Mungkin kurang lebih 20 kuda atau 22. Mungkin lebih dari 20 motif. Nama tiang dengan Swastini, umur tiang 58 tahun, tiang sebagai pengrajin kain geringsing. Tiang belajar dari ibu mertua, karena tahun 82 tiang sudah diajari, tapi cuman proses bikin panjang, bikin pendeknya dulu gitu. Waktu yang pertama, waktu yang 97 itu masih Pak Wardiman yang dari kunjungan dari Indonesia mengunjungi warga. Karena kita 65-an orang. Kalau yang sama waktu Plaza Bali sama Menbudpar, tidak, itu kan cuman berdua, bertiga aja. Ya, tidak orang Bali banyak seperti waktu Tosimaen. Waktu sama Ibu Rusni didemonstrasikan ke tenunnya yang paling sulit wayang, kain wayang, geringsing wayangnya dia menenun, tapi untuk mengikat dia mengikat cuma kain kecil. Kita terlalu banyak bawa peralatan dan untuk kesana kan terbatas, berat, harus bawa kayu-kayu nih kan berat juga untuk kesananya kan. Yang membedakan tenun geringsing ini dengan tenun-tenun yang lainnya di seluruh Indonesia, kami balik dulu menjelaskan bahwasanya di dunia hanya ada 3 kain seperti kain geringsing yang dibuat dengan
ikat ganda. Satu ada di Jepang, satu lagi ada di India, itu patola. Di Indonesia di Bali namanya kain geringsing. Kekhasan dari kain geringsing ini tiada lain adalah dibuat dengan sistem ikat ganda. Kemudian yang kedua, dibuat warnanya dari warna alam. Nah, kemudian yang ketiga, penuh dengan simbol-simbol filosofi agama Hindu. Seperti itu yang menyebabkan perbedaan dengan kain-kain yang lainnya. Kain geringsing ini secara tidak langsung akan dikenal menjadi lebih luas oleh masyarakat seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Karena keyakinan kami di Tenganan, kain geringsing itu sama dengan pisau. Tergantung untuk apa pisau itu. Kain geringsing juga seperti itu. Contoh, kalau pisau itu digunakan untuk memasak mungkin fungsinya positif. Kalau untuk membunuh mungkin negatif. Nah, kain geringsing juga sama seperti logika tadi. Jika digunakan positif, maka kain geringsing itu akan bermakna positif. Jika digunakan negatif, maka kain geringsing itu akan menimbulkan aura negatif. Nah, oleh karena itu, saya sangat senang. Dan kalau menyinggung masalah awik-awik itu tidak ada diatur secara pasti, tetapi itu sesuai dengan logika, dengan etika penggunaan kain geringsing. Jadi menurut hemat saya, malah jika kain geringsing digunakan lebih luas, maka akan dapat membawa efek ekonomi yang lebih bagus dari keadaan yang dulu. Apalagi kalau kain geringsing ini dibawa dalam pameran akan menjadi lebih terkenal. Maka konsumen kain geringsing akan menjadi lebih luas. Itu artinya ekonomi masyarakat Tenganan Pegeringsingan akan jadi meningkat. Langkah-langkah kami di dalam mengurus MPG Tunun Geringsing Bali itu sangat berperan aktif adalah pemerintah, utamanya pemerintah Kabupaten Karangasem itu memfasilitasi kami, membantu kami untuk mendaftarkan Tunun Geringsing Bali ini ke Kumham, termasuk juga Kementerian Perindustrian Perdagangan pusat itu sangat berkomitmen membantu kami di dalam memperoleh IG. Kami difasilitasi, kami sangat mudah, dan pemerintahlah yang sangat aktif untuk membantu kami di dalam memperoleh sertifikat itu sendiri. Manfaat yang kita peroleh itu secara tidak langsung akan memberikan harga diri kepada Tunun Geringsing Bali. Dengan kita memperoleh harga diri, artinya konsumen akan menjadi lebih meningkat. Itu. Sebagai upaya pengembangan sektor ekonomi kreatif masyarakat Tenganan Pegeringsingan, karya artisan Tunun Geringsing acap kali dilibatkan dalam pameran domestik, exhibition di luar negeri, hingga menjadi representasi dalam forum bilateral maupun internasional. Beberapa di antaranya ialah pameran IKM Bali Bangkit, selanjutnya desainer Ana Mariana yang memperkenalkan Tunun Geringsing di acara bertajuk Afternoon Tea Kain Nusantara di kediaman Duta Besar Indonesia Arifin Tasrif di Tokyo, Jepang pada 10 November 2018. Kemudian Ayu Roslan, istri Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat yang mempromosikan Tunun Geringsing di negeri Paman Sam tersebut melalui gerakan Ibu Asuh Terpadu atau GIAT pada Desember 2021.
Hingga yang paling anyar, Kemenparekraf yang memesan 120 lembar tenun geringsing untuk dijadikan sebagai cenderamata pada perhelatan KTT G20 ke-17 pada November 2022 mendatang. Yang dari tahun 96 sering pameran di Jakarta, Jogja. Cuman di Jakarta sama Jogja. Tahun 97 kita diajak ke Jepang. Sama tahun 2000 juga diajak dari Plaza Bali ke Jepang juga. Tahun 2010 ke Jepang lagi. Di sana diajak dari Menbudparnya. Untuk yang dari Menbudpar itu berapa lama Bu di sana, dan di sana acaranya ngapain aja? Di sana 3 minggu. Di sana kita pameran 3 minggu. Saya menenun tuh, tapi cuma sekedar demonstrasi saja yang kecil, tidak seperti Tosimaen sama Ibu Rusni kan dia menenun yang besar dan yang paling sulit. Tapi di sana waktu karena tempatnya juga tidak memungkinkan, kita dapat setan kecil. Kita di sana sekedar demonstrasi kecil sama tenun kecil sama mengikat. Untuk nama acara spesifiknya ke Ibu ingat dari Menbudpar itu? Dia nggak ingat waktu nikah kan tentang kita hubungan baik Indonesia sama Jepang kayaknya waktu nikah ya memperingati kenten ke hubungan baik antara Jepang sama Indonesianya. Kemarin kita juga pernah merayakannya waktu pas di apa namanya di Setia Dharma juga merayakan seperti itu, hubungan baik antara Jepang sama Indonesia. Kain tenun geringsing Bali ini itu dipesan oleh Kementerian Pariwisata sejumlah 120 lembar. Nah, itu artinya tanggapan kita sangat berbangga hati di Tenganan. Karena apa? Itu pertanda bahwasanya pemerintah sudah menghargai produksi lokal seperti tenun geringsing Bali. Secara tidak langsung akan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Nah, kemudian kepastian dari pesanan tersebut baru saja kira-kira dua hari yang lalu itu sudah ada tanggapan dari pemerintah bahwasanya kami siap tidak untuk menyediakan 120 lembar tersebut. Dan kami juga sudah jawab lewat surat bahwa Tenganan Pegeringsingan siap menyediakan 120 lembar kain geringsing yang akan digunakan sebagai cenderamata mungkin pada G20 yang akan datang. Jadi pemerintah Provinsi Bali melalui visi Nangun Satkerti Loka Bali ya. Jadi bagaimana kita membangun peradaban kebudayaan Bali itu berlandaskan pada filosofi keseimbangan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan juga manusia dengan alam lingkungannya. Jadi dalam kegiatan perlindungan, jadi semua unsur-unsur kebudayaan itu masuk menjadi bagian daripada perlindungan kita. Salah satunya adalah kain tradisional Bali dan juga salah satunya juga termasuk juga kain geringsing. Nah, pemerintah Provinsi Bali telah menerbitkan sejumlah regulasi ya. Yang pertama Peraturan Gubernur Bali nomor 79 tahun 2018 tentang penggunaan busana adat Bali. Kemudian kita juga memiliki surat edaran Gubernur Bali nomor 4 tahun 2021 tentang penggunaan kain tenun endek dan kain tradisional Bali.
kedua perangkat hukum itu tujuannya untuk melindungi kain tradisional Bali termasuk juga kain geringsing. Pertama tentang bagaimana masyarakat Bali ini kita biasakan berbusana adat Bali. Sekarang kan kita di Bali jarang sekali berbusana adat Bali, maka kita buat aturannya setiap hari Kamis, setiap purnama, tilem, hari jadi pemerintah Provinsi Bali, kemudian hari-hari perayaan hari-hari besar yang ada di Bali, itu masyarakat Bali diwajibkan menggunakan busana tradisional. Kalau sudah menggunakan busana tradisional, otomatis dia juga akan memperluas bagaimana masyarakat Bali mendapatkan kain-kain tradisional itu. Secara otomatis dia juga akan dilindungi. Nah, kemudian surat edaran nomor 4 tahun 2021 itu khusus melindungi kain tradisional Bali, kain endek dan kain tenun tradisional Bali, karena ada indikasi sudah terjadi duplikasi ya. Jadi kain-kain tenun Bali itu diduplikasi, dibuat bukan di Bali dan dibuat dengan mesin, sehingga dia akan mempengaruhi juga kualitas, sehingga akan merugikan para penenun-penenun tradisional Bali kita. Itu dibuatkan edaran ya, agar nanti kita kembali ke kain-kain tradisional yang dibuat oleh masyarakat Bali, yang dibuat oleh para penggiat industri kecil dan menengah, itu yang kita lindungi. Tenun geringsing itu kan salah satu motif tenun yang diciptakan kemudian dikembangkan oleh masyarakat kita di desa Tenganan ya, terkenal itu Tenganannya dengan kain geringsing. Salah satu hal yang dapat kita lihat kan geringsing itu memiliki keunikan. Keunikan itu mulai dari bahannya yang unik, prosesnya yang juga unik, tradisional sekali, termasuk pewarnaannya. Dan yang paling penting bahwa kain geringsing itu benar-benar dicipta dengan ide-ide kreatif dan menggunakan bahan-bahan lokal dan tidak merusak lingkungan kan gitu. Jadi dia ramah lingkungan banget. Inilah nilai yang pantas kita sematkan dalam geringsing itu, dan kalau sudah sebegitu hebat nilainya, ya sudah pasti kan geringsing itu akan memiliki memiliki nilai yang bisa kita andalkan untuk berdiplomasi budaya ya. Kan kita melakukan diplomasi lewat benda-benda kebudayaan, saya kira yang disebut dengan diplomasi yang soft diplomasi gitu ya. Bagaimana kita berdiplomasi dengan kebudayaan, berdialog antara negara-negara yang ada di dunia. Saya kira dengan diplomasi kebudayaan itu salah satunya melalui kain geringsing, itu salah satu nama Indonesia itu bisa dipertaruhkan, termasuk juga nama Bali. Bali itu kan terkenal dengan kebudayaannya, bahkan dunia mungkin telah mengakui bahwa kalau Amerika punya jargon negara adidaya, sedangkan Indonesia itu punya jargon negara adibudaya. World Culture Forum itu kan 2 kali diselenggarakan di Indonesia dan di Bali kan begitu. Nah, dengan kita mengeksplor kekayaan, keunikan, keanekaragaman daripada produk budaya kita, salah satunya kain geringsing, saya kira nama Bali dan juga nama Indonesia bisa kita perjuangkan di dunia internasional. Baik Bapak, terima kasih atas jawaban dan informasinya. Untuk penutup, apakah kami boleh meminta Bapak untuk memberikan closing statement terkait pelestarian kebudayaan Indonesia khususnya di Bali berdasarkan dengan tenun geringsing? Iya, siap. Ya, terima kasih. Jadi gini, kepada seluruh masyarakat baik di Bali, Indonesia dan juga masyarakat internasional, Bali itu punya keunikan. Salah satunya adalah kain geringsing yang memiliki nilai kebudayaan, kemudian juga nilai ekonomis juga, karena kain geringsing itu merupakan salah satu komoditi yang bisa digunakan sebagai profesi oleh para penggiat industri kecil dan menengah. Mari kita kembangkan kain geringsing, mari kita maknai bersama nilai-nilai yang ada dalam kain geringsing. Dengan demikian, maka produk
industri kecil dan menengah Bali bisa berkembang dan para penenun bisa hidup dari aktivitasnya membuat kain geringsing.